Hai, ketemu lagi. Langsung saja kita ke alur cerita Bahubali kedua. Bahubali kedua ini merupakan satu kesatuan film dengan Bahubali ke-1. Ada benang merah yang terputus di film yang pertama. Kesuksesan Bahubali yang pertama membuat Bahubali kedua sangat ditunggu oleh para penontonnya. Sehingga dalam beberapa minggu, film yang berbiaya produksi 35 juta US dollar atau setara setengah triliun rupiah ini bisa meraup penghasilan 5 kali lipat dari biaya produksinya. Pemain di film Bahubali kedua masih sama seperti di Bahubali ke-1. Dan untuk penggarapannya, kini dipenuhi visual effect yang lebih detail dibandingkan yang pertama. Sebelum lanjut video ini, ada baiknya buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar kita bisa berteman, berbagi pengetahuan, dan cerita seru lainnya. Adegan pertama diawali dengan penyambutan rakyat kerajaan Mahismati yang akan merayakan hari perayaan yang disebut Raksas Utaf yang diselenggarakan hanya 24 tahun sekali, di mana perayaan tersebut juga dilangsungkan menjelang penobatan raja yang baru, yaitu Amarendra Bahubali. Menurut kepercayaan, Ratu Sivagami harus berjalan tanpa alas kaki dengan membawa api di kepalanya. Hingga di suatu desa tempat perayaan berlangsung, rakyat yang sedang menyambut ratu tiba-tiba berlarian untuk menyelamatkan diri karena ada gajah-gajah yang sedang mengamuk. Dan gajah-gajah ini akhirnya dapat dijenakkan oleh Amarendra Bahubali. Upacara pun dapat berjalan dengan lancar. Ratu Sivagami sangat menyayangi Bahubali sejak kecil. Bahkan saat dewasa pun Bahubali tetap dimanja oleh ratu. Padahal kita ketahui bahwa Bahubali bukanlah anak kandung Ratu Sivagami, tetapi Bahubali lah yang akan naik tahta menjadi raja. Sedangkan anak kandung ratu, yaitu Balaladeva, malah dijadikan panglima. Hal inilah yang membuat kemarahan Bijaladeva yang merupakan suami Ratu Sivagami, dan ia bertekad menjadikan anaknya Balaladeva sebagai raja apapun caranya. Bahkan mereka berencana untuk membunuh istrinya tersebut. Menjelang penobatan, sebagai penerus tahta kerajaan untuk melakukan perjalanan, melihat kondisi rakyatnya agar dapat memahami suka dan duka dan masalah yang terjadi di tengah kehidupan rakyat kerajaan Mahismati. Bahkan ratu berjanji akan mencarikan pendamping hidup untuk Bahubali sekembalinya dari perjalanannya tersebut. Dalam misinya dia ditemani oleh Katappa. Dalam perjalanannya di sebuah desa, Amarendra Bahubali bertemu dengan rombongan perampok yang menyerang penduduk suatu kampung. Tetapi perampokan itu dihalangi oleh satu pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita. Bahubali pun diam-diam ikut membantu menumpas perampokan tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah seorang putri dari kerajaan Kuntala, yaitu Devasena. Amarendra yang ditemani oleh Katappa berpura-pura menjadi orang biasa dan meminta kepada Devasena yang ditemani pamannya Kumaravarma mengajarkannya agar dapat bertarung seperti mereka. Melihat badan Bahubali yang besar dan mempunyai potensi untuk menjadi seorang prajurit, maka diajaklah mereka ke istana. Amarendra bersama Katappa tiba di kerajaan dan dia berpura-pura belajar kepada Kumara. Di hadapan Devasena dan lainnya, Kumara berupaya menunjukkan kemampuannya mengajarkan Amarendra bermain pedang. Dan di suatu momen, Amarendra Bahubali yang sedang diajari pedang oleh Kumara berhasil membelah kayu yang besar. Hal ini membuat Devasena curiga kepada Amarendra Bahubali yang telah membantu Kumara melakukan hal tersebut, sebab Devasena menyadari kekuatan Kumara yang lemah. Devasena lalu mengajak Kumara untuk bertarung memburu babi hutan. Amarendra Bahubali yang berada di dalam kereta Kumara membantu Kumara memenangkan pertarungan dengan panah tanpa sepengetahuannya, agar Devasena tidak menaruh curiga terhadap Amarendra. Namun Devasena tetap curiga kepada Amarendra dengan melihat telapak tangannya yang membuktikan Amarendra adalah seorang petarung. Amarendra menjelaskan kepada Devasena bahwa ibunya sering menyuruhnya bekerja di ladang. Untuk membuktikannya, Amarendra Bahubali akan diadu dengan seekor sapi. Devasena pun akhirnya percaya bahwa Amarendra adalah orang biasa setelah sapi menghantam tubuh Amarendra hingga terluka. Mereka pun kembali ke istana kerajaan Kuntala. Disinilah benih-benih cinta Amarendra Bahubali tumbuh terhadap Devasena. Di kerajaan Mahismati, Balaladeva mendapatkan laporan dari mata-mata mereka bahwa Amarendra sedang menyamar sebagai orang biasa untuk mendekati seorang putri kerajaan, yaitu dari kerajaan Kuntala. Saat mata-mata tersebut memperlihatkan lukisan putri tersebut, Balaladeva pun jatuh hati dan berpikir untuk memanfaatkan hubungan tersebut
untuk menjatuhkan Amarendra. Ia meminta Ratu Sivagami untuk melamar sang putri. Ratu Sivagami tidak mengetahui bahwa Amarendra yang disayanginya sedang berada di istana putri tersebut karena telah jatuh cinta dan berniat menjadikannya istri. Ratu Sivagami berjanji pada Balala akan memenuhi keinginannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan Devasena. Dikirimkanlah utusan dari kerajaan Mahismati untuk melamar Devasena dengan membawa perhiasan berharga dan emas yang banyak jumlahnya. Sementara itu, Amarendra yang melihat utusan dari kerajaan Mahismati untuk melamar merasa senang karena dalam pemikirannya bahwa ibunya sudah tahu niat hatinya yang jatuh hati pada Devasena. Hanya saja Devasena menolak lamaran tersebut, dan penolakan tersebut membuat Sivagami marah, dan dia pun berjanji akan menghancurkan kerajaan Kuntala. Amarendra awalnya bingung karena Devasena menolak lamaran tersebut, tetapi akhirnya senang karena Devasena berarti mencintainya dan tidak mengetahui identitas dirinya bahwa dia adalah pangeran dari kerajaan Mahismati. Di malam itu, Amarendra menyadari bahwa lamaran yang ditolak itu pasti akan membuat marah kerajaan dan akan menghancurkan kerajaan Kuntala. Benar saja, malam itu pasukan kerajaan Mahismati menyerang istana kerajaan Kuntala. Dengan sekuat tenaga, Amarendra berusaha menghadang pasukan dari kerajaannya sendiri, dan semua anggota kerajaan pun melihat kehebatan Amarendra Bahubali yang luar biasa dalam menghadapi pertempuran tersebut. Disinilah penyamaran Amarendra Bahubali sebagai orang yang pura-pura bodoh terungkap. Saat pasukan yang menyerang sudah dapat dilumpuhkan, mereka berterima kasih kepada Amarendra dan mereka penasaran siapakah sebenarnya Amarendra. Tetapi tiba-tiba datang sepucuk surat yang dihantarkan oleh seekor burung yang berasal dari Ratu Sivagami, yang isinya memerintahkan Amarendra untuk menangkap Putri Devasena sebagai tawanan. Putri Devasena pun marah kepada Amarendra karena mengetahui isi surat tersebut adalah surat untuk menawan dirinya, dan ia memukulkan obor yang sedang menyala ke tubuh Amarendra sehingga baju Amarendra pun terbakar api. Di saat baju itu terbakar, ternyata di balik baju tersebut ada baju besi yang merupakan baju seorang pangeran kerajaan. Kata apapun yang dari tadi diam menjelaskan siapa sebenarnya Amarendra Bahubali. Dan semua anggota kerajaan pun kaget dan tunduk hormat. Amarendra yang mencintai sang putri mengajaknya ke kerajaan Mahismati, tetapi bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai calon seorang istri. Dan ia bersumpah akan selalu menjaga Devasena sampai maut memisahkan mereka. Devasena menemani Amarendra menuju kerajaan Mahismati untuk bertemu dengan Ratu Sivagami ibunya. Di hadapan ratu dan lainnya, Amarendra menjelaskan kepada Sivagami bahwa dia akan menikahi Devasena. Hal ini membuat Sivagami terkejut. Setaunya, Balala Devalah yang akan menikah dengan Devasena, dan itu adalah janjinya. Kelicikan Balala Deva dan ayahnya berhasil untuk mempengaruhi Ratu Sivagami. Amarendra Bahubali diberi dua pilihan: Amarendra melepaskan Devasena atau Amarendra menyerahkan tahtanya ke Balala Deva. Karena Amarendra sangat mencintai Devasena dan sudah berjanji akan menjaga kehormatannya hingga akhir hayatnya, maka ia rela menyerahkan tahtanya dan berjanji akan terus mengabdi pada kerajaan. Di hari penobatan raja yang baru, yaitu Balala Deva, penduduk kerajaan tidak menyukai hal ini dan meneriakkan nama Amarendra Bahubali hingga tanah pun bergetar. Namun Amarendra pun tidak sanggup menenangkan mereka. Di hari-hari selanjutnya, Amarendra pun melangsungkan pernikahannya dengan Devasena. Singkat cerita, Devasena pun hamil, dan saat perayaan atas kehamilan Devasena, semua tamu kerajaan mengucapkan selamat kepada mereka. Tetapi ketika Balala Deva dan ayahnya yang datang dengan kelicikan mereka mengabarkan bahwa Amarendra Bahubali akan diberi hadiah spesial. Tapi hadiah spesial itu adalah dicopotnya jabatannya sebagai panglima dan akan digantikan oleh Setupati. Hal ini membuat kaget seluruh keluarga kerajaan termasuk Ratu Sivagami, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa.
Suatu ketika, Devasena dilecehkan oleh pengawal raja. Dia pun marah dan melukai pengawal tersebut. Devasena pun mendapatkan penghakiman. Di saat penghakiman tersebut, ia mendapatkan hal yang tidak adil. Amarendra pun marah dan membunuh pengawal yang melakukan pelecehan tersebut di hadapan Balaladeva dan menterinya serta Ratu Sivagami. Sivagami yang telah terhasut oleh Bijaladeva dan Balaladeva memutuskan bahwa Amarendra telah melakukan pengkhianatan sehingga harus dihukum mati. Namun karena dia telah banyak melakukan kebaikan, akan tetap dibiarkan hidup, tetapi harus meninggalkan istana kerajaan dan menjadi rakyat biasa. Dan dengan tegar, Amarendra pun menerimanya dengan lapang hati. Amarendra dan Devasena hidup berdampingan dengan rakyat lainnya yang sangat menghormati mereka. Hari demi hari berlalu, tetapi kedengkian Balala terhadap Amarendra tetap tidak pernah padam. Mungkin hanya kematian Amarendra lah yang bisa memuaskan hatinya. Bijaladeva dan Balala kemudian menjebak Kumara, yaitu saudara dari Devasena yang mereka tipu. Seolah-olah Kumara hendak membunuh raja karena diperintahkan oleh Amarendra. Hal ini tentu saja membuat Ratu Sivagami yang percaya atas hasutan mereka menjadi marah. Lalu Ratu Sivagami memerintahkan Katapa untuk membunuh Amarendra. Tentu saja Katapa menolak, karena sejak kecil yang mendidik dan mendampingi Amarendra adalah dirinya, sehingga akhirnya Katapa dihukum oleh raja. Amarendra yang mendengar kabar tersebut berusaha membantu membebaskan Katapa, namun diserang oleh pasukan kerajaan hingga Amarendra terluka. Katapa pun meminta Amarendra untuk pergi. Hanya saja Amarendra menolak, dan tiba-tiba Katapa pun menusuk Amarendra dari belakang. Hal inilah yang disampaikannya pada film Bahubali pertama, bahwa ia adalah pengkhianat yang membunuh Bahubali. Tetapi hal ini dilakukan karena ikatan janjinya pada ratu yang tidak bisa ia langgar. Di saat sekarat ini, Amarendra minta kepada Katapa untuk menjaga ibunya, yaitu Ratu Sivagami. Amarendra yang telah lemah akhirnya dihabisi oleh Balala dan terbunuh. Katapa pun menuju kerajaan menjelaskan kepada Sivagami bahwa Amarendra telah tewas. Diceritakannya bahwa ini hanyalah siasat dari Balaladeva yang memperalat ratu untuk membunuh Bahubali. Ratu Sivagami pun tersadar dan sedih mengingat Bahubali yang telah disusuinya dan dirawatnya sejak kecil, serta menganggapnya sebagai anaknya sendiri, ternyata harus mati. Apalagi di saat terakhirnya ia tidak mengingat istri dan anaknya, tetapi hanya meminta agar dirinya yang selalu dijaga. Devasena saat itu tiba-tiba datang ke tempat ratu dengan menggendong seorang bayi yang baru lahir, ingin mengetahui nasib suaminya. Tapi tiba-tiba datanglah Balala dan akan membunuh bayi tersebut. Saat itu rakyat sudah ramai di luar istana, ingin memastikan kabar kematian Amarendra. Ratu Sivagami yang merasa bersalah lalu menggendong sang bayi dan mengangkatnya menjadi raja yang baru dan diberi nama Mahendra Bahubali. Jika ayahnya bernama Amarendra, anaknya bernama Mahendra. Hal itu membuat kemarahan Raja Balaladeva dan memerintahkan untuk membunuh Ratu Sivagami dan sang bayi. Saat akan diserang, ratu berusaha menyelamatkan diri dengan membawa sang bayi melalui dinding rahasia. Tetapi saat Ratu Sivagami yang telah kabur meninggalkan istana terkena panah yang membuatnya tercebur ke dalam sungai. Inilah benang merah dengan cerita film ini dengan Bahubali yang pertama, di mana adegan pertama film itu adalah saat sang ratu menyelamatkan seorang bayi dengan menyusuri sebuah gua dan akhirnya tenggelam ke dalam sungai. Sedangkan saat itu Putri Devasena berhasil ditangkap dan dirantai di halaman istana. Cerita kembali ke Mahendra Bahubali alias si Fudu yang telah dewasa. Dia berada di tengah-tengah pasukan pemberontak yang akan menggulingkan tahta Balaladeva. Mendengar cerita kekejaman raja, Mahendra Bahubali pun meneriakkan komando kepada pasukan dan rakyat Mahismati untuk mempersiapkan diri menyerang istana kerajaan. Mahendra bersama dengan pasukannya pergi menuju kerajaan untuk melakukan balas dendam terhadap Balaladeva. Pertarungan sengit pun terjadi, tetapi Putri Devasena berhasil kembali ditangkap dan dibawa ke istana. Mahendra yang mengejar tidak dapat masuk ke gerbang istana karena jembatan menuju gerbang ditutup. Mereka pun mempunyai ide
untuk melontarkan para pasukan dengan batang pohon agar bisa masuk untuk membuka jembatan dan gerbang. Pasukan pemberontak pun akhirnya bisa masuk dan pertempuran pun terjadi kembali. Devasena pun akhirnya dapat dibebaskan kembali dan Mahendra berjanji saat Devasena melakukan ritual untuk mengelilingi kuil dengan membawa api, Balala akan siap untuk dibakar hidup-hidup sebagai pembalasan atas kekejamannya. Devasena yang melakukan ritual pun dihalangi dengan berbagai cara. Devasena yang melakukan ritual pun dihalangi dengan berbagai cara oleh pasukan. Salah satunya dengan membakar jembatan yang akan dilaluinya. Sementara itu, Mahendra bertarung habis-habisan dengan Balaladeva, mempertaruhkan nyawa demi kebebasan kerajaan. Rantai yang digunakan untuk mengikat Devasena selama 25 tahun digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan Balaladeva dan mengantarkannya ke tempat eksekusi pembakaran. Api yang dilemparkan oleh Devasena pun membakar Balaladeva dan mengakhiri hidupnya. Mahendra akhirnya dinobatkan menjadi raja dan berakhirlah cerita ini.